Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Ustadz Muslim MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini saya bisa membersamai antum semua. Sebelum saya melanjutkan pembukaan mewakili Ustaz Fatullah, terlebih dahulu saya ucapkan salam penghormatan kepada anggota BPH mewakili yayasan, sekaligus juga mantan pembina Ormawa Ustaz Fathur Rahman MPD. Juga saya sampaikan salam penghormatan kepada Ketua Senat Ormawa beserta jajarannya. Begitu juga dengan tim dari Demak. Alhamdulillah, di pagi yang berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita semua bisa berkumpul di tempat yang cukup representatif. Tapi untuk kita yang masih baru, bayi yang masih baru mungkin sekitar 3 tahun, ya, kebayanglah ya, bayi 3 tahun jalan juga masih sering tersungkur, jatuh bangun. Alhamdulillah kita bisa berada di tempat yang cukup memadai untuk bayi yang tadi baru bisa jalan jatuh, ya, karena kita sudah punya fasilitas pesantren yang berlebih, kalau bahasa Ustadzullah, ya kira-kira seperti itu. Di acara yang berbahagia ini, mewakili Ustadzullah yang tadi pagi sempat japri minta sekalian sambutan untuk acara sidang paripurna Senat Mahasiswa dengan tema regenerasi kepengurusan, wujudkan organisasi yang progresif, solid, dan profesional. Tadi pagi sempat saya mau tanya ini temanya apa ini? Coba saya berpikir acara sidang kira-kira pakai tema nggak ya? Saya kira nggak ada tema mungkin. Ya, jadi saya baru lihat ada temanya. Di pagi yang berbahagia ini, di acara sidang yang tadi disampaikan oleh MC kita cukup berat, tapi buat saya ini satu momen yang sangat menantang. Karena ini kalaupun sebagian antum misalnya ada yang belum bisa melaksanakan program dengan maksimal, ini satu awal untuk menapak kesuksesan yang jauh lebih besar. Mungkin semua sudah familiar yang ada di depan kita, mantan Menteri Pendidikan tahun 2016 kurang lebih, saya nggak ingatnya 2014 ke 16 apa 2016 ke 18. Kira-kira beliau 2 tahun menjadi menteri dan sekarang menjadi gubernur DKI. Sebagian mungkin sudah melihat apa yang beliau sampaikan, jadi saya kutipkan kembali apa yang sudah beliau sampaikan, bahwa kuliah itu bukan saja aktif di ruang kelas, tapi juga di luar kelas. Jangan jadi aktivis di luar saja, tapi jadi pasifis di kelas. Nah, ini saya beri tanda. Jangan jadi aktivis di luar saja, tapi jadi pasifis di kelas. Jadi idealnya aktivis itu di kelas juga aktivis di organisasi di Ormawa, di kelas juga, bahkan mungkin menguasai kelas, ya, idealnya. Tetapi ya, kita lihat mungkin begitu banyak di luar sana, entah ribuan atau jutaan, banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan seperti antum.
Masih ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah sebutkan, antum yang ada di Ormawa adalah manusia yang hidup di dua alam. Di alam sebagai mahasiswa biasa dan menjadi di alam yang kedua sebagai para pengurus Ormawa, dan antum menjadi mahasiswa yang luar biasa ya. Kemudian beliau menambahkan pengembangan diri itu tidak diulang. Maka berbahagia sekali antum yang ada di sini, dan saya sampaikan apresiasi bahwa apa yang telah antum upayakan. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Huda, hari ini dikatakan sebagai hari yang berat. Sebetulnya yang lebih berat itu sebelum hari ini, ya. Karena hari ini antum mungkin kalau sekedar flashback, hanya sekedar flashback, mengingat, merecall kembali memori yang sudah dilakukan. Ya, insya Allah sebetulnya yang lebih berat sebelum ini, bahkan mungkin dengan muka tembok, datang ditolak, jangankan sampai anggaran segala macam, bentuk kegiatannya pun langsung ini nggak pas, ini nggak cocok. Coba saya nggak bisa merasakan mengetahui isi hati salah satu teman antum, tapi saya mungkin berpikir kemudian, ini yang programnya ditolak, kemudian mungkin tidak tepat, kira-kira perasaannya bagaimana? Nah, mungkin itu yang lebih berat. Selanjutnya, silakan sambil dibaca. Anda telah ikut menorehkan tinta emas dalam kehidupan Anda dengan bergabung dalam Ormawa. Sambil diresapi, ya kan? Di saat teman-teman antum baik di Street AN maupun di luar kampus AN, Street AN, dan di berbagai belahan negeri yang lainnya, sebagian mereka hanya sekedar datang dan pulang ke kelas. Setelah itu selesai, ya, itu pun mungkin sebagian diarahkan sekedar perintah orang tua, setengah hati untuk melanjutkan kuliah. Tetapi antum yang berada di sini, insya Allah semua yang ikut tergabung dalam Ormawa bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Apapun kan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, perjuangan yang tidak pernah terbayarkan, tetapi Anda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kira-kira bisa dipahami. Tidak terbayarkan, tapi dapat keuntungan yang sangat besar. Ini kan rezeki juga. Pengalaman antum berada di Ormawa, ini satu rezeki yang Allah berikan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Ya, maka saya sebutkan perjuangan yang tidak pernah terbayarkan. Antum dibayar berapa ya begadang-begadang buat laporan? Tak akan ada yang membayar, gitu kan? Tapi insya Allah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Makanya selalu diingatkan kembali, semuanya harus kita niatkan dengan penuh keikhlasan. Kalau orang dulu memberikan wejangan itu dengan istilah harus dilakukan dengan tulus, ya, sering juga disebutkan tulus ikhlas. Ya, insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di kesempatan ini juga, ini masih saya angkat-angkat terus antum, saya sanjung terus. Target program saya korek-korek sedikit dari Ustaz Hilmi. Alhamdulillah hampir 100% tercapai. Meskipun ya masih ada segelintir. Jadi kira-kira berapa persen? Ya kurang lebih 3% belum kan? Alhamdulillah. Bayangkan satu tahun anggaran, antum semua sudah berjuang. Ya, tadi sampai begadang, mungkin sampai tugas kuliah pun ditunda dulu. Ini momennya lebih didahulukan misalnya. Ya.
Ada yang sebagian kecapean, ya luar biasa. Dan saya baru ingat ya, rata-rata di antara kita hari ini sedang tidak sehat-sehat saja. Kalau disebutkan sakit, agak berat gitu ya. Sedang tidak sehat-sehat saja. Mulai dari ketua STHN, kemudian Prodi, kemudian turunan dari Prodi ada Sekprod yang cukup aktif, dua-duanya juga selalu memberikan informasi-informasi, dorongan dan sebagainya. Dan para dosen juga di antara teman-teman antum, saya dengar, saya perhatikan frekuensi suaranya pun berubah, tidak seperti biasa. Termasuk koring kita tadi, saya melihat sepertinya kurang fit juga ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Nah, kembali ke target yang tadi hampir 100%, ya alhamdulillah dengan segala perjuangan, susah payah, meskipun yang tadi belum terlaksana, sebagainya sudah berjalan cukup menyita waktu itu sebetulnya. Ya, hanya masih kurang sedikit, tapi untuk tenaga yang ataupun konsentrasi yang dicurahkan ini insya Allah akan berbuah keuntungan yang besar tadi. Di antaranya jelajah alam, entah jelajah alam atau apa namanya, ada program yang harusnya mungkin semua kita ada di luar. Ya, ini karena memang kondisi juga menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan program itu, dan memang apalagi yang di hari-hari terakhir ini justru keadaannya semakin menyulitkan kita semua. Kemudian yang disampaikan oleh Sekretaris Senat, cetak kamus Arab belum sempat terlaksana, tapi mungkin ide-ide sudah pernah disampaikan. Sebetulnya kalaupun dicetak secara elektronik itu sudah bisa di-launching. Nanti launchingnya adakan undangan nasional kan begitu. Undang pakar-pakar bahasa minimal yang istilahnya gitu kan. Apalagi sebagian mungkin banyak punya relasi yang sudah malang melintang dalam dunia bahasa Arab. Kemudian sukses yang besar bisa jadi berawal dari keterpurukan setelah semua orang merendahkan kita. Jadi kalau yang barusan hanya kecil yang belum bisa terlaksana, ini nggak sampai kepada semua orang merendahkan kita. Saya tidak melihat program Ormawa, baik yang Senat maupun yang Dema sejak awal, karena memang masa rolling amanah tugas yang diberikan melanjutkan. Jadi memang tidak di awal, tapi saya banyak juga berkomunikasi dengan Ustaz Hilmi. Jadi saya panggil Ustaz aja ya, Ustaz Hilmi memang udah jadi Ustaz Usmud Ustaz Muda di HN. Jadi paling selain dengan ketua Senat, kemudian Dema dan yang lainnya, teman-teman di Ormawa, paling sering saya banyak berkomunikasi, informasi, termasuk hal-hal yang mungkin ada yang kurang, saya paling banyak saya tanyakan, konfirmasi kepada Ustaz ini. Saya ingin menyampaikan di kesempatan ini juga, laksanakan program dengan bimbingan yang terarah, efisien dan hasil optimal. Insya Allah ini tidak terlambat. Meskipun hari ini adalah sidang paripurna, karena yang tadi saya sampaikan, apa yang sudah Anda perjuangkan hari ini, anggaplah misalnya ada satu yang belum tercapai, itu sebuah awal kesuksesan untuk kemudian hari di kesuksesan yang lebih besar lagi. Dan ini kan bisa menjadi pengalaman antum yang hari ini apa yang kurang, kita sama-sama evaluasi nanti. Nah,
Nah, di kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita mereview flashback ke masa-masa kita waktu berjuang, memperjuangkan sebuah kegiatan dari awal, menyusun program, kemudian membuatkan anggaran, ya, termasuk sampai kepada narasi yang dibuat, itu semuanya sangat menyita waktu. Antum bisa bayangkan ya, kalau sudah jadi proposal itu sudah hebat luar biasa ya. Anak-anak SMA yang bimbingan karya ilmiah untuk membuat satu kalimat, apalagi sampai satu paragraf, itu susahnya luar biasa. Apalagi kalau ternyata sudah jadi proposal. Nah, ini kan udah punya kemampuan menarasikan. Yang Pak Anies tadi pernah muncul di kesempatan lain, beliau pernah menyampaikan calon pemimpin itu harus bisa menarasikan dalam bentuk tulisan. Jadi bukan sekedar dari lisan. Ya, kalau dari lisan begitu banyak orang mungkin Singapodium. Ketika buat tulisan, jangankan sampai buku, untuk artikel, bahkan buat status di Facebook, Instagram, semacamnya, mungkin bahasanya masih kurang bagus gitu ya, masih ribet. Nah, di kesempatan ini saya tadi mengajak kita bersama merenungkan kembali program-program yang sudah dibuat, kemudian dikonsultasikan. Saya karena tadi tidak mengikuti sejak awal, di awal-awal antum semua tergabung ke dalam Ormawa mungkin sudah membuat program-program seperti apa. Nah, karena saya tidak melihat program-program itu dari awal, jadi ketika saya bergabung dengan Ormawa, semua sudah mulai berjalan dan sebagian mungkin langsung berlari. Luar biasa, begitu cepat. Ketika yang lain belum terpikirkan ide untuk merampungkan proposal ataupun program yang ya di awal mungkin sudah dibuat. Kemudian efisien dan hasil optimal. Ada saya mendapati mungkin sekitar 3 program. Ingat-ingat ya. 3 program. Pertama, programnya tidak sesuai kegiatan dengan UKM. Ya. Di unit UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ini kan harus sinkron dengan kegiatannya. 1, sempat ditolak. Ya, sekaligus karena ini penutupan untuk semua kegiatan program, ya sekaligus saya baru ingat ya, ternyata khawatir itu sebuah kesalahan dari saya, ya saya sekaligus mohon maaf kalau gitu. Ya barangkali cara saya menolak mungkin kurang berkenan misalnya. Insya Allah nggak sampai ngomelin kok. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan, saya kira antum sudah buat sejak awal kapan deadline-nya dilaksanakan, dan saya waktu ada evaluasi pertengahan tahun kalau nggak salah itu ya, 6 bulanan. Nah setelah itu saya tanya Ustaz ini program apa yang belum bisa terlaksana. Mungkin ada beberapa termasuk apa yang wirausaha itu ya. Yang pertama yang waktu itu mengundang pengusaha kayu. Nah sekaligus saya sampaikan untuk ke depan masukan untuk para calon pengurus Ormawa yang baru untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk tadi kewirausahaan, terutama yang berkaitan dengan bahasa Arab, semaksimal mungkin kita memberdayakan para santri yang ada di HM, baik ikhwan maupun akhwat, gitu. Ya, kita berdayakan entah dalam bentuk karya ilmiah, kemudian kalau tadi termasuk kewirausahaan,
paling penting dalam program-program bahasa Arab. Terlebih lagi memang ada prodi bahasa Arab dan lab, anggaplah lab ya, lab yang sesungguhnya pesantren ini lab HN. Kalau antum nanti lihat mungkin beberapa hari ke depan, ruangan ini akan dipenuhi dengan komputer, termasuk ada apa namanya, earphone apa ya, itu sudah hampir seperti lab, tapi itu mati kalau kita tidak mengaktifkan. Nah, lab yang sesungguhnya ini juga termasuk yang pernah disampaikan oleh para senior di HN, ya, para ustaz senior di HN. Lab yang sesungguhnya itu ya di pesantren, apalagi di antara antum yang ormawa sedang menjadi musyrik misalnya, atau yang agak senior sedikit umurnya, kepala asrama, ada ya, kepala asrama. Nah, ini bisa memberdayakan dengan maksimal. Selain di program-program ormawa, nanti juga bisa ketika dapat tugas dari para ustadz yang memberi mata kuliah, mungkin bisa dari antum yang mengusulkan, kemudian Ustadz Abu Hilmi selaku Senat Distrik HN juga menyampaikan, berdayakan semua yang ada, terutama santri TMI dalam program-program bahasa Arab. Motornya ya oleh para ormawa yang ada di sini. Ya, antum bagian UKM masih ribet aja ya. UKM yang menabur ya. Kalau yang masih bisa bersinggungan dengan program-program yang tadi dengan santri TNI, ya, buatlah program-program mengarah ke sana. Jadi itu mungkin masukan untuk generasi berikutnya dari para senior. Saya kira antum mungkin akan ditanya di apa, menjadi tempat konsultasi adik-adik calon pengurus ormawa yang baru nanti. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan mengenai efisiensi dan hasilnya optimal. Kan sejak awal itu sudah dibuat perencanaan sedemikian rupa. Yang saya salut itu sejak awal tiba-tiba sudah jadi. Ini kan luar biasa, yang tidak didapati di sebagian tempat. Karena untuk membuat satu program itu kan membutuhkan koordinasi dan seterusnya, bantuan-bantuan dari yang lain. Nah, ketika sudah semuanya sudah jadi, sudah rapi, ini kan luar biasa. Berarti bisa bekerja dengan begitu cepat. It's very very fast, gitu kan? Ya, little is I can, gitu kan? Nah, cuma tetap semuanya tidak lepas dari bahan evaluasi kita bersama. Ternyata saya dapati juga ada miskom antara ormawa dengan pengurus di BAU, kemudian dengan kepala wakil ketua di bidang akademik sempat mempertanyakan ke saya juga. Waktu itu saya sudah masuk di kemahasiswaan. Sudah ada tembusan belum? Seingat saya belum. Nah, saya tahu sudah jadi proposal dan semua kegiatan siap dilaksanakan. Jadi idealnya kita harus lihat dan membudayakan sebuah budaya organisasi tadi, program yang sudah dibuat dikonsultasikan supaya terbimbing dan terarah. Ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu ketika penyusunan GBHO, garis besar haluan organisasi, Ustaz Wahyudi, Ustaz Hilmi, CS ini berdua begitu intens, beberapa kali pertemuan, mungkin minimal 2. Yang terakhir di acara sini ya, sudah 3 berarti. Di situ sudah tertulis setiap kegiatan
Proposalnya diajukan paling telat berapa lama? Saya kira sudah dipublikasikan. Paling telat berapa? 14 hari, 2 pekan. Bahkan ketika saya Sadana, Mas Manji, dan Mas Samsul keliling ke lembaga-lembaga lain mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra. Di situ ada usulan kegiatan diusulkan kalau tadi 14 hari. Sebelumnya saya usulkan paling tidak 10 hari. Ternyata mereka kirimkan permohonan revisi kegiatan paling tidak diusulkan atau diinformasikan kepada lembaga-lembaga mitra tadi 1 bulan sebelum pelaksanaan. Ya, bahkan lebih lama dari sekedar setengah bulan. Ya, saya berhusnuzon karena kondisi yang serba menyebabkan kita jadi serba sulit, akhirnya semuanya jadi seperti yang tadi. Ya, kelihatannya memang pas kita mau, terutama saya mau keluar ke lembaga-lembaga, ada diberlakukan PPKM ya, PPKM, pembatasan apalah gitu ya, lupa ya. Jadi kita nggak bisa bergerak, termasuk yang ada di Ormawa. Kalau tadi diarahkan harus ada bimbingan yang intens, jenis kegiatannya apa, kemudian tadi ada matching nggak antara satu UKM dengan kegiatan tersebut. Ya, dan kalau melibatkan pihak luar, ini ya saya jadi mati kutu ini. Semuanya nggak bisa komentar, meskipun ingin rasanya, gitu kan, menuangkan isi hati dari yang paling dalam. Ya, ketika sudah melibatkan pihak luar, apalagi sudah deal, ini cukup berat kita meresponnya. Apalagi kalau tadi ada perubahan, dan ini khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang tadi atau kurang maksimal dalam koordinasi. Paling tidak ada 3 kegiatan yang mungkin nanti bisa lebih detail ketika ada laporan ke depan. Termasuk kegiatan sebelumnya kita ini kemarin apa namanya, bidang dakwah dan kewirausahaan, apa namanya, itu wirausahaan. Itu termasuk yang waktunya memang karena tadi kita serba sulit dan juga berbenturan dengan acara raker, sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa semua di reschedule. Ya, jadi ya dengan begitu akhirnya membuat satu pelajaran buat kita semua, dan memang ini harus ada koordinasi yang lebih intens. Ya, tapi meskipun tadi ya kondisinya banyak berubah-berubah tapi tetap terlaksana, ini satu usaha yang tidak mudah. Apalagi tadi ustadz yang diundang pun siap. Ternyata ketika kemarin datang, saya sempat menemani, beliau juga justru malah senang karena di hari yang awal beliau diundang sedang ada kegiatan yang cukup penting. Mungkin sempat ada apa ya? Agak bentrok. Kalau tidak salah ada Ustaz Arifin Badri atau siapa. Ya, beliau ingin hadir ke sana, tapi ya akhirnya memilih untuk datang ke sini. Tapi ternyata ada konfirmasi, alhamdulillah semua bisa terlaksana. Ya, beliau sampaikan begitu. Ya mungkin itu diantara hikmahnya, diantara kita harus ada argumentasi. Ustaz Yemi sama siapa? Saya, Ustaz Dana, kita agak argumen. Tim Ormawa yang solid menjadi garda terdepan kemajuan State HM. Tingkatkan kolaborasi dan koordinasi agar tetap solid. Nah ini dalam tema yang diusung ternyata sudah masuk. Ya alhamdulillah, berarti saya tidak keluar dari tema yang
sudah dibuat oleh panitia, insya Allah. Karena dengan tim yang solid akan menunjukkan kepada halayak bahwa antum adalah orang-orang profesional, gitu kan? Jadi profesionalisme itu kan nggak bisa sendirian, meskipun itu disebarkan kepada individu, tapi tidak bisa sendiri, harus dari tim yang solid. Saya juga sempat memberikan apresiasi kepada tim salah satu tim penerbit, begitu cepat responnya, dalam hitungan tidak sampai 1 pekan bukunya terbit. Padahal mereka juga mengedit, mendesain dan seterusnya, luar biasa. Saya sampaikan tim yang cepat tanggap, tim yang solid dan menunjukkan profesional, koordinasi dan tetap jaga kolaborasi ya, agar timnya menjadi solid. Terakhir, sebagian antum sudah familiar dengan pesan dari Imam Al-Mawardi di kitab Adabud Dunya wad Din. Di edisi cetakan terbaru Adabud Din wad Dunya. Jadi mendahulukan din dulu baru dunia. Dalam hal ini Imam Al-Mawardi berpesan, kebaca enggak? Ni'mal mu'azaratu al-musyawarah. Ya. Kemudian wa bi'sal istidad al-istibdad. Ini saya kira bisa jadi prinsip dalam sebuah organisasi atau secara umum dalam sebuah teori-teori manajemen. Sebaik-baik cara bekerja sama adalah dengan musyawarah. Ini perlu ditekankan, ya. Dan ini menjadi satu sistem yang dijalankan di masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan antum bisa lihat dalam perjalanan sirah nabawiyah, Rasulullah bukan manusia biasa yang seorang nabi, beliau masih tetap mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ketika perang Badar berhasil menaklukkan orang-orang kafir, Rasulullah dengan jiwa besar meminta pendapat para sahabatnya. Padahal tutur kata beliau ini ketika diucapkan menjadi wahyu yang tidak ada seorang yang beriman pun akan berani menolak. Itu selevel seorang nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa, mungkin belum atau masih jauh dari kata sempurna. Mungkin sempurnanya dalam tanda kutip akalnya. Sempurna akal berarti kecerdasan. Kalau fisik insya Allah kita semua sudah tercipta sempurna, tapi akal itu akan tercipta semakin sempurna dengan berbagai keilmuan, pengalaman. Nah, tadi berarti semua yang ada di sini, antum yang ada di sini, insya Allah antum berada di atas rata-rata dari yang ada. Gitu. Seburuk-buruk persiapan adalah pemaksaan kehendak. Ya, jadi tanpa ada koordinasi lagi, semua sudah beres. Nah, ini mudah-mudahan sudah tidak ada di kemudian hari. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan kepada Ustaz Fatullah ketika beliau tadi minta saya sekalian menyambut. Saya sampaikan kepada beliau, oke bos, insya Allah mudah-mudahan cepat sehat. Berarti saya punya waktu banyak untuk mengkritiki para ormawa. Ya, sampai di sini kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan selamat menjalankan sidang paripurna dan siapkan energi. Kalaupun perlu ada perdebatan, ya perdebatan yang argumentatif seperti antum sebagai seorang mahasiswa. Jadi harus dengan argumentatif dan buang jauh-jauh baper gitu loh.
Ya, perasaan dalam berorganisasi mungkin dikebelakangkan. Jadi kita utamakan kepada argumentasi yang dikedepankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.